Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan roleplay yang mengulas tentang materi perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Bella Katrina Putri dengan NIM 012 sebagai Project Manager. Saya Berlian Horul Hanafi dengan NIM 010 sebagai Developer. Nama saya Putri Kusmulaisyah, NIM 013. Di sini saya berperan sebagai Marketing Spesialis. Saya Hina Yustika Jabur dengan NIM 023 sebagai UI and UX Designer. Perkenalkan, saya Raheliani Sukmono dengan NIM 032 sebagai Quality Assurance Specialist. Saya Azalia Adinila Biba dengan NIM 030 sebagai Business Analyst. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Oke tim, jadi kita habis rilis aplikasi dan ternyata hasilnya nggak sesuai sama yang kita harapin. Rating kita turun dan kita dapat feedback yang nggak enak. Kalau menurutku sih di sebagian servernya itu ada yang bermasalah, jadi kerjanya lambat dan itu ngaruh banget sama performa aplikasinya itu. Aku udah cek dan ada banyak bug yang belum beres. Beberapa fitur malah sering nge-crash di beberapa ponsel. Desainnya juga perlu beberapa perbaikan. Aku rasa ada beberapa bagian yang harus diperbaiki karena bikin bingung penggunanya. Harusnya bisa dibikin lebih simpel sih. Kita nggak bisa diem aja sih, soalnya kalau kita nggak segera respon, bisa-bisa pengguna kita hilang semua. Dan ini berpotensi merusak citra kita loh. Kampanye marketing yang udah jadi dan udah jalan bisa jadi sia-sia kalau aplikasi nggak segera diperbaiki. Motivasi dalam organisasi. Untuk yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan kekuatan dalam dari individu yang akan menunjukkan tingkat usaha, arah, dan ketekunan dalam melaksanakan pekerjaan. Lingkungan kerja yang motivasional adalah lingkungan yang menyediakan reward yang sesuai dengan kinerja yang diberikan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, lingkaran motivasi. Lingkaran motivasi timbul karena suatu motif pada diri seseorang yang menyebabkan adanya suatu kebutuhan akan sesuatu. Maka, secara langsung seseorang tersebut berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang hendak ia peroleh dengan disertai dorongan yang kuat dari dalam dirinya. Yang ketiga, ada teori motivasi. Teori motivasi dijelaskan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan yang dijelaskan oleh Abraham Maslow. Yang kedua ada teori motivasi X dan Y yang dijelaskan oleh Douglas McGregor. Yang ketiga ada teori motivasi higiene yang dijelaskan oleh Frederick Herzberg. Yang ketiga ada teori motivasi prestasi MC Shannon yang dijelaskan oleh David MC Shannon. Yang terakhir ada teori motivasi X yang dijelaskan oleh Clayton Adelver. Dari data pengguna aplikasi yang kita pantau tiap bulan, terdapat penurunan user dari bulan ke bulan. Nah, hal ini disebabkan dari banyaknya crash, bug, dan desain yang kurang menarik. Nah, kira-kira siapa dari kalian yang bisa nyelesain masalah ini duluan? Kalau aku sih bakal fokus ke perbaikan servernya dulu karena ada beberapa hal di pusat server itu yang perlu diperbaikin gitu agar aplikasinya itu nggak lambat sama biar nggak gampang crash gitu waktu dijalanin. Aku bakal tes semua fitur lagi, pastiin nggak ada yang nge-crash. Kita juga perlu pastiin aplikasi bisa jalan mulus di semua perangkat, termasuk iOS ataupun Android. Untuk desain, aku udah punya beberapa ide. Kita bakal bikin tampilan yang lebih clean dan lebih mudah digunakan, jadi nggak bikin bingung orang lagi pas pakai aplikasinya. Ya, kita harus ngertiin apa yang para pengguna kita butuhin, jadi kita bisa menyesuaikan aplikasi kita dengan apa yang mereka harapkan. Aku udah mulai merancang untuk kampanye kita. Mungkin kita bisa kasih tahu
pengguna bahwa kita dengerin feedback mereka dan kita lagi berusaha buat perbaiki semua masalah yang ada. Nilai adalah keyakinan atau prinsip dasar yang dianut oleh individu atau kelompok yang memengaruhi cara mereka bertindak, membuat keputusan, dan menilai sesuatu sebagai benar atau salah, baik atau buruk, penting atau tidak penting. Dalam konteks perilaku organisasi, nilai sangat penting karena nilai memengaruhi sikap dan perilaku kerja individu, menjadi dasar dalam membentuk budaya organisasi, dan memengaruhi kepuasan kerja, motivasi, dan kinerja karyawan. Mohon maaf ya Bu, saya ini sudah begadang 3 hari 3 malam buat nyelesain bagian pusat server ini. Tapi bagian pusat server ini susah banget Bu. Satu bagian tak benerin, bagian yang lainnya ganti error Bu. Mohon maaf ya Bu. Ini kalau saya gini terus gak bisa kerja bisa maksimal Bu, saya mohon maaf Bu. Saya tahu kamu juga capek, Bro. Tapi gimana lagi? Kita udah diambang deadline. Saya juga lagi mikirin gimana caranya nyelesain ini tepat waktu. Jangan maksain rilis kalau bugnya masih belum kelar. Aku udah catat ada lebih dari 10 error besar yang belum kelar. Kalau tetap dipaksa, kita bakal dicat lagi sama pengguna. Rating kita bakal turun lagi. Sabar. Kita semua itu capek. Tapi coba kita selesaikan semuanya itu pelan-pelan. Aku udah potong elemen-elemen yang bikin visual aplikasinya kita lambat. Tapi aku butuh feedback dari kalian supaya desainnya itu lebih oke. Kita nggak bisa gegabah. Kalau kita ngasih produk setengah matang lagi, kita bisa kehilangan kepercayaan pengguna, dan itu lebih bahaya daripada telat rilis. Oke, aku dengar semua masukan dari kalian. Aku nggak mau kalian tumbang karena kerjaan ini. Kita atur ulang prioritas dan evaluasi. Yang penting kita masih satu visi. Sikap adalah perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif menetap terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap sesuatu. Sikap mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada kognisi atau pengetahuan, yaitu keyakinan atau pendapat terhadap sesuatu. Yang kedua ada afeksi atau perasaan, yaitu reaksi emosional terhadap sesuatu. Yang ketiga ada perilaku, yaitu kecenderungan untuk bertindak berdasarkan sikap. Sikap mempunyai tipe di dunia kerja. Yang pertama ada kepuasan kerja, yaitu sikap umum terhadap pekerjaan. Yang kedua ada keterlibatan kerja, yaitu sejauh mana seseorang terlibat. Yang ketiga ada komitmen organisasi, yaitu loyalitas dan niat individu untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Serius Bu, saya itu hanya ingin aplikasi ini berjalan dengan baik. Jadi kita nggak bisa kalau harus bekerja dengan deadline itu, kualitas itu harus jadi nomor 1. Aku ngerti kok, Bro. Tapi klien kita udah nunggu lama dan kita nggak bisa ulur-ulur waktu lagi. Menurut saya, kita perlu memberikan lebih perhatian kepada kualitas. Gak usah buru-buru. Kalau aplikasi kita jelek, gak bakal ada yang mau pakai. Betul. Kita perlu memastikan semuanya benar-benar berfungsi. Jangan sampai aplikasi kita gagal lagi. Desain bisa diubah lebih simpel kok. Kita bisa rapihin elemen-elemen yang nggak perlu dan bikin aplikasi lebih user friendly. Oke tim, semangat. Kalau kita kasih tahu pengguna bahwa kita serius untuk memperbaiki masalahnya, mereka bakal lebih menghargai kita. Otomatis kita juga masih bisa mengejar kepuasan mereka. Persepsi merupakan proses berpikir yang dialami seseorang ketika menerima informasi dari lingkungannya, yang kemudian informasi tersebut diseleksi, diatur, dan diinterpretasikan sehingga membentuk sebuah pandangan atau penilaian terhadap objek yang dipersepsikan. Proses persepsi ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, penerimaan data atau informasi. Proses persepsi dimulai ketika seorang mendapatkan stimulus yang dapat berupa data, informasi, objek, maupun situasi yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada stimulus, yaitu yang masuk tersebut kemudian diseleksi karena keterbatasan kemampuan otak manusia yang tidak bisa menerima banyak data secara keseluruhan dalam waktu yang singkat.
Yang ketiga ada pengorganisasian, yaitu setelah diseleksi, stimulus tersebut diatur atau diorganisasikan berdasarkan kesamaan serta kedekatan ruang dan waktu secara teratur sehingga dapat dipersepsikan secara masuk akal oleh otak manusia. Yang keempat, interpretasi, yaitu stimulus yang telah diorganisasikan kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan secara subjektif sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda-beda tergantung pada siapa yang mempersepsikannya. Yang terakhir, stimulus yang telah diinterpretasikan kemudian dikeluarkan dalam bentuk respon terhadap stimulus yang diterima. Tim kita berhasil, jadi untuk kerja keras kita selama ini beri aplaus untuk kita semua. Jadi dari aplikasi kita yang kita luncurkan ini, kita dapat respon positif dari pengguna dan kita juga mendapatkan rating yang bagus. Jadi ini buat kemajuan kita itu sangat baik banget. Oke, server sudah beres dan gak ada lagi crash yang gak kita inginkan. Bug juga udah nggak ada yang muncul lagi, sekarang semua fitur berjalan mulus. Desainnya lebih simpel, orang-orang lebih gampang makainya, dan ternyata itu yang mereka butuhin. Kita udah benerin semuanya dari segala sisi, pengguna puas dan kita enggak kehilangan data. Wah, kampanye kita berjalan dengan lancar. Kita berhasil nunjukin ke pengguna kalau kita dengerin dan paham masalah mereka. Kepuasan kerja adalah perasaan positif terhadap pekerjaan yang timbul dari penilaian terhadap hasil, proses, dan juga suasana kerja. Faktor yang mendukung kepuasan kerja yaitu kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan sekerja yang mendukung, kesesuaian antar kepribadian dan juga pekerjaan, dan juga ada dalam genetik. Efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan, yang pertama itu kepuasan dan produktivitas, yang kedua kepuasan dan kemandirian, dan yang ketiga kepuasan dan tingkat keluar masuk karyawan.